Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Santia dengan NPM 204104050 dari Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi apa sih pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu? Oke, sebelum kita mengetahui apa itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kita ketahui dulu apa itu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses pelatihan jangka pendek yang menggunakan proses sistematis dan terorganisir di mana karyawan non-manajemen mempelajari keterampilan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada pengertian pengembangan. Pengembangan adalah proses pelatihan jangka panjang yang menggunakan proses sistematis dan terorganisir di mana para manajer mempelajari informasi konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Jadi, setelah kita tahu apa itu pelatihan dan pengembangan, dapat kita simpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk mengubah perilaku pegawai dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang pegawai dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan kegiatan melalui akuisisi pengembangan dan penghargaan. Selanjutnya, terdapat tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh kurangnya kompeten pegawai dan mengupgrade skill keterampilan karyawan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain tujuan, terdapat juga beberapa manfaat yang dapat dirasakan baik oleh karyawan maupun organisasi, yaitu yang pertama, ada manfaat keuntungan bagi organisasi, yaitu peningkatan produktivitas perusahaan kerja organisasi, terciptanya hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan, dan proses pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Kemudian, manfaat bagi karyawan yaitu membuat keputusan yang lebih baik, mempelajari berbagai program yang dapat dilakukan, meningkatkan keterampilan teknis dan mental, dan meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian, terdapat juga tahap-tahap pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada penilaian kebutuhan pelatihan atau need assessment, yang dimana bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menentukan perlu atau tidaknya suatu program pelatihan. Selanjutnya, ada pengembangan program pelatihan, yang tujuannya yaitu merencanakan lingkungan dan metode pelatihan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelatihan. Yang terakhir yaitu evaluasi program pelatihan, yang tujuannya adalah untuk menguji dan mengevaluasi apakah mungkin untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif melalui program yang dilaksanakan. Di sini juga ada metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada pelatihan di tempat kerja atau on the job training, yang dimana ini meliputi perubahan tugas atau perubahan pekerjaan, pelatihan dan penyuluhan atau bimbingan dan konseling, magang atau sarjana, presentasi dan membawa contoh presentasi, evaluasi, pekerjaan sementara, dan tugas atau instruksi kerja. Yang kedua yaitu pelatihan di luar pekerjaan atau pelatihan di luar tempat kerja yang sebenarnya, yang dimana terdiri dari analisis kasus atau studi kasus, bermain peran, permainan bisnis, pelatihan lobby, dan pelatihan laboratorium. Oke, itulah tadi materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang hanya dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.